pemirsa Bincang Herbal kembali menemui Anda dan kita akan membahas tema yang sangat menarik bersama dengan jamu Tete Soman. Dan tema kita adalah Soman bantu atasi kanker serviks. Ya, pemirsa, seperti kita tahu bahwa menurut data WHO terdapat sekitar 490.000 perempuan di dunia terkena kanker serviks setiap tahunnya, dan bahkan 80% diantaranya ini berada di negara-negara yang berkembang, bahwa salah satunya adalah Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang berkembang ya pemirsa. Dan 80% juga di tanah air ini diperkirakan muncul 40 sampai 45 kasus baru, di mana sekitar 20 sampai 25 orang meninggal akibat penyakit kanker serviks ini. Dan pemirsa, angka kematian kanker serviks di Indonesia ini juga tergolong tinggi dan sebagian besar juga disebabkan karena keterlambatan diagnosis. Padahal pencegahan dini bisa dilakukan dan juga dengan cara pemeriksaan kesehatan di daerah intim kewanitaan dan mencegah vitalitas tubuh dengan baik dan benar. Nah, langkah pencegahan tersebut dapat membantu mengurangi resiko kanker serviks serta mencegah meluasnya kerusakan organ lain. Nah, pemirsa yang ada di rumah yang sedang menyimak acara ini, Anda harus menyimak dari awal sampai akhir, karena Soman hadir untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan formula terlengkap. Soman menjadi pelopor jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Jamu tetes ini membantu untuk proses penyembuhan berbagai macam penyakit, dan juga Soman bukan obat tapi bekerja lebih baik dari obat, dan kehebatannya ada di setiap tetesnya. Soman berani coba, berani sembuh. Dan kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita yang spektakuler sekali. Saya akan membacakan terlebih dahulu. Beliau adalah penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, ahli akupuntur yang menguasai pemeriksaan organ tubuh manusia dengan alat bioelektromagnetik melalui titik-titik akupuntur. Langsung kita sapa. Selamat malam Pak Gordon, apa kabarnya ini? Lebih dahsyat dan luar biasa, Renita. Lebih dahsyat dan luar biasa. Jadi pemirsa TA TV dimanapun Anda berada, bersama dengan Gordon Jemaat di TA TV Solo. Oke, malam hari ini harus semangat ya, seperti kita karena merah-merah. Betul. Memancarkan semangat 45. Tapi kita membahas tentang kanker serviks ya Pak Gordon. Sebelumnya mungkin dijelaskan pertama apa sebenarnya kanker serviks itu. Nah, kenapa kita pilih judul kanker serviks? Jadi beberapa waktu yang lalu, waktu ada konferensi Asia Afrika, itu sampai dengan istri Presiden Jokowi itu turun tangan. Jadi bersama dengan Menteri Kesehatan, Ibu Muluk, dan juga istri daripada Gubernur Jawa Barat. Disitulah kalau kita bisa sebarkan kanker serviks, pengetahuannya itu mudah-mudahan aja kita di Solo juga akan mendengar bahwa ada yang Anda harus perhatikan. Nah, yang nanti kita sharingkan itu Anda harus perhatikan. Kalau terjadi gejala-gejala seperti itu, Anda harus hati-hati dengan kanker serviks. Jadi sebenarnya apa sih kanker serviks? Jadi kanker serviks yang berkembang dalam mulut rahim seorang wanita, yang letaknya tuh di bawah daripada rahim dan di atas vagina. Jadi lebih tepatnya tumor ganas yang berkembang pada leher rahim itu disebut penyakit yang kita sebut penyakit kanker leher rahim. Jadi kanker serviks itu penyakit kanker leher rahim. Jadi kalau rahim kan ada di wanita, kalau laki-laki kan nggak ada. Tapi Anda sebagai laki-laki itu juga harus hati-hati karena Anda juga bisa terkena. Ya, nanti kita akan terangkan. Oke, baik ya pemirsa, baru penjelasan awal mengenai apa sih itu kanker serviks. Tapi kita akan melihat terlebih dahulu satu buah tayangan mengenai jamu Tete Soman, dan ini dia tayangannya untuk Anda. Muhammad Jainul Arifin, umur 39 tahun. Awalnya sakit muntah darah, berak darah. Setelah didiagnosis sama dokter, ternyata saya menderita sirosis liver. Setelah endoskopi hasilnya seperti ini. Ini di dokter Stomo, didiagnosisnya di dokter Stomo pertama. Setelah pengobatan berapa lama, nggak ada perubahan, parah seperti ini. Ini endoskopi yang kedua, dan endoskopi yang terakhir hasilnya segini. Jadi di perut saya ada ligasi 11. Terakhir setelah saya dengar Somen di radio, saya minum Somen. Awalnya saya kaget loh, biasanya kalau berak hitam itu saya harus masuk rumah sakit. Ternyata enggak, dan ini menjadi awal kesembuhan saya. Soman, berani coba, berani sembuh. Saya Ibu Kusmiati, saya dari Solo. Saya adalah penderita miom. Miom saya udah
8 cm dan 6 cm sebelah kanan dan sebelah kiri rahim. Terus lalu aku periksakan ke dokter, terus ternyata kena miom, lalu disuruh minum obat-obat, suruh operasi lalu aku nggak berani operasi sih. Terus aku akhirnya minum somen itu. Minum somen, lalu sekarang haid aku teratur, terus keluhan-keluhan waktu dulu suka sakit perut, pinggang sampai sini dan keputihan itu hilang. Itu aku baru minum somen 1 botol, hari ketiga aku sudah merasakan khasiatnya. Miom saya mengecil, yang dulunya 6 cm, 6 cc dan 8 cc di sebelah kanan dan kiri, sekarang tinggal 1, dan 2, berapa. Rani coba, rani sembuh. Saya Muhammad Aminuddin, saya dari Nglayang, Jenengan Ponorogo. Anak saya yang kena thalassemia sejak umur 2 tahun. Diprediksi sama dokter setiap 2 bulan sekali harus transfusi darah. Setelah saya mengenal Soman dari Radio Yasmaga, dari bulan April 2012, terakhir anak saya pulang dari rumah sakit, saya membeli Soman, sampai sekarang belum mengamarkan lagi, dan anak saya perkembangannya semakin baik, semakin ada pertambahan kondisi tubuhnya. Dan karena itu saya minumkan Soman sampai sekarang sudah 1 tahun, hampir 1 tahun belum anak saya masuk rumah sakit lagi. Karena Soman, alhamdulillah anak saya bertambah baik. Soman, rani coba. Pemirsa, memang banyak testimoni yang sudah diberikan oleh para customer atau bahkan para pengkonsumsi Soman, dan bahkan beberapa keluhan penyakit bisa sembuh dengan mengkonsumsi Soman. Tapi kita kembali pembahasan mengenai kanker serviks. Kalau tadi sudah pembahasan awal, tapi penyebab dari kanker serviks apa, Pak? Jadi penyebab terjadinya memang belum diketahui secara pasti. Tetapi terdapat beberapa faktor risiko yang berpengaruh terhadap terjadinya kanker serviks. Nomor 1 adalah yang kita sebut HPV. Apa tuh HPV? Adalah Human Papilloma Virus. Nah, itu karena virus ya. Jadi apa sih itu? Adalah penyakit kutil kelamin yang disebabkan oleh adanya virus itu yang menginfeksi alat kelamin. Jadi penyakit ini menular lewat apa? Lewat seks bebas dengan gonta-ganti pasangan. Dari itu Anda harus hati-hati. Nah, yang kedua adalah selain disebabkan oleh virus HPV, itu juga terjadi sel-sel yang abnormal pada leher rahim yang bisa tumbuh akibat apa? Nah, kalau para wanita yang bekerja akan terkena radiasi dan pencemaran bahan kimia harus hati-hati, karena itu juga akan menyebabkan kanker serviks. Nah, yang sering saya katakan itu merokok. Nah, merokok itu juga, apalagi wanita, itu lebih mudah loh terkena. Sebenarnya Anda tuh meracuni diri Anda sendiri dengan merokok. Karena apa? Anda memasukkan paling sedikit 4.000 senyawa ke dalam tubuh Anda. Yang salah satunya misalnya pembersih kuteks, itu aseton, itu juga Anda isap. Terus lagi pembersih WC, Anda juga isap. Nah, itulah yang menyebabkan. Yang berikutnya adalah melakukan hubungan, ya. Melakukan hubungan seksual pertama pada usia dini. Nah, berganti-ganti pasangan hubungan seksual. Satu lagi, suami atau pasangan seksualnya itu melakukan hubungan seksual pertama pada usia di bawah 18 tahun. Jadi si wanita itu belum matang. Berganti-ganti pasangan. Atau menikah dengan wanita yang sudah menderita kanker serviks. Hati-hati pria. Nah, sama juga Anda juga hati-hati wanita. Karena apa? Pria juga bisa menularkan kepada Anda. Dari itu para pria hati-hati dengan kalau jajan-jajan di luar. Nah, ini yang jadi persoalannya. Nah, yang paling sulit adalah memang pemakaian pil KB atau kontrasepsi itu juga bisa. Ya, jadi hati-hatilah mencari pil KB yang mestinya yang sesuai dengan tubuh Anda. Yang berikutnya adalah infeksi herpes genitalis namanya, dan chlamydia menahun. Apa sih itu penyakit chlamydia? Jadi penyakit chlamydia itu merupakan penyakit kelamin yang merupakan salah satu penyakit dari golongan penyakit menular seksual. Nah, penyakit chlamydia itu dapat menginfeksi apa? Menginfeksi penis Anda, menginfeksi vagina, menginfeksi leher rahim, sampai ke dubur, saluran kencing. Nah, Anda mungkin nggak menyangka bahwa mata dan tenggorokan Anda juga bisa terkena. Nah, jadi untuk golongan yang memang berisiko, terutama wanita, itu lebih baik mengadakan
pap smear namanya secara rutin. Jadi kalau Anda mengadakan pap smear secara rutin, biasanya Anda bisa terhindar. Dan Anda juga bisa mengetahui lebih dini sebelum dia mencapai level yang tinggi. Gitu dia. Karena tadi sudah disebutkan di awal juga bahwa banyak yang orang meninggal karena akibat penyakit kanker serviks juga ya, Pak Gordon ya. Betul. Baik, kemudian tadi kalau sudah penyebab, gejala-gejalanya ketika mungkin pemirsa, wah ini gejala atau bukan sih? Gejala-gejalanya apa saja ya? Justru itu, kadang-kadang seorang wanita tidak sadar ya. Jadi pada keadaan pre-kanker, jadi belum terkena ya, itu gejala dan perubahan tidak terdeteksi kecuali jika dilakukan pemeriksaan tadi pap smear ya. Jadi gejala biasanya muncul ketika sel serviks yang tidak normal berubah menjadi keganasan ya dan menyusup ke jaringan sekitarnya. Pada saat ini akan timbul gejala-gejala seperti, nah ini tolong di apa yang saya sharingkan tolong didengar ini. Pendarahan pada vagina yang tidak normal, terutama di antara dua menstruasi. Jadi menstruasi yang pertama sama yang kedua. Nah itu apalagi kalau setelah hubungan seksual bisa juga terkena. Nah wanita yang sudah menopause itu hati-hati juga bisa terkena. Nah, yang kedua adalah menstruasi yang tidak normal. Maksud saya yang tidak normal adalah waktu lebih lama dan darah yang keluar tuh lebih banyak. Nah yang ketiga ini suka disepelekan. Yang saya sebut keputihan yang menetap. Nah ini kadang-kadang tuh disepelekan. Jadi keputihan yang menetap itu dengan cairan yang encer, yang berwarna pink atau coklat, mengandung darah dan berbau busuk itu hati-hati. Ya, jadi kadang-kadang kita menyepelekan gitu. Wah saya ini keputihan. Nah disinilah bisa masuknya soman. Jadi soman ya kalau misalnya Anda keputihan, tapi jangan keseringan ya, karena di vagina itu mesti dalam keadaan asam ya. Kalau Anda itu nanti jadi basah, gampang juga kena penyakit. Nah, oleh sebab itu bagaimana caranya? Kalau nanti Anda punya soman ya, jadi Anda ambil 1 liter air, Anda campur dengan kira-kira 20 tetes soman, ya, itu Anda cuci bagian intim Anda. Tapi nggak boleh setiap hari. Kalau bisa 1 hari sekali dan 2 hari berselang barusan cuci lagi. Kenapa? Karena tadi saya bilang, soman ini mempunyai pH 9,4, basah. Kalau vagina atau alat intim Anda itu basah juga, waduh, banyaklah yang masuk. Ya, jadi oleh sebab itu Anda harus hati-hati. Nah, gejala apa lagi? Gejala tuh kalau kanker serviks sudah masuk ke dalam stadium lanjut. Apa sih yang terjadi? Nanti kan kita bahas di segmen kedua. Oke. Kita nanti akan membahas di segmen kedua apa sih untuk stadium lanjut, gejalanya seperti apa, dan sebenarnya peranan soman untuk kanker serviks seperti apa, nanti kita juga akan bahas di segmen kedua. Anda jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami di Bincang Herbal.